Ingatan. Yang biasa aja. Itu ini pakai bukan yang Jumat. Hmm? Ya digantung. Terus juga kemudian minggu nanti. Nanti kalau si Ibad masuk, Abu tekan profilnya Ibad, jadikan dia admin, centang semua. Dia bisa semua nanti. Tapi nggak perlu ya, penting dia sematkan aja. Ini Dia nggak tahan panas. Udah aku kirim profilnya. Deh. udah. Halo Bat. Mau mulai nak. Nanti Bat pakai namanya siapa di situ? Masuk aja terus udah mulai itu. Oh ya, apa travel Safinul Hafizin. Itu nanti di udah mas udah mulai kan? Udah. Travel aja kalau Hmm? oh, aku share ke WA-nya Ibat dulu. Iya biar. Ya udah tuh, Om udah mulai. Buat masuk aja. Bagikan. Biar Ibat yang share. Ya, bismillah. Ya, selamat bergabung bersama Sabilur Rahman. Sudah pengaturan komentar atau gimana? Hmm? Apa dia kita apakan? Bisa bebas sematin kalau siapapun Kemana? bebas sematin. Tambah moderator gitu. Tambah moderator, tunggu si Ibat masuk. Udah. Mau tambah jadi moderator. Pengaturan komentar tidak boleh. Jadi kan dia ini moderator, habis itu centang semua, ada centangannya kan? Yang mana itu? Di tamu atau apa? Pengaturan kelola akses moderator, tandai penonton. Itu semua dicentang. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman jamaah Sabilul Hafizin, kita kembali mengadakan manasik umroh edukatif dalam upaya menambah wawasan kita yang berkenaan tentang perjalanan umroh kita menuju ke Baitullah. Bukan hanya perjalanan wisata seperti yang kita bayangkan, perlu kita ketahui bersama bahwasanya umroh ini merupakan satu ibadah yang tidak kalah penting dalam kehidupan kita
untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang terpenting daripada itu adalah perjalanan umrah ini menjadi satu edukasi religi, menambah wawasan keislaman sehingga kepulangan kita nantinya lebih membuat kita bersemangat dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah sahabat Sabilul Hafizin, berkenaan dengan keberangkatan kita pada kali ini, insya Allah kita akan menyelenggarakan perjalanan umrah pada tanggal 2 Agustus dan juga 9 Agustus insya Allah. Ya, akan ada 2 gelombang keberangkatan kita pada bulan Agustus ini. Alhamdulillah, ini semua merupakan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semua, terkhusus kepada kami selaku penyelenggara masih diberikan kemudahan oleh Allah dan kepercayaan dari umat untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi yang terpenting daripada itu, seperti yang saya sampaikan, ini bukan hanya perjalanan naik pesawat terbang berjam-jam. Oh, ini perdana saya naik pesawat terbang, bukan. Menaiki pesawat terbang itu sama seperti mana kita menaiki kendaraan-kendaraan yang lainnya, hanya saja yang ini pesawatnya terbang, kalau sepeda motor di darat. Nah, yang membuat berbeda perjalanan kita kali ini adalah yang kita tuju. Nah, ini dia. Yang kita tuju itu adalah Baitullah. Sehingga perlu kefahaman kita yang berkenaan tentang Baitullah. Selain dari itu, kita juga akan menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, Darul Hijrah, tempat Rasulullah SAW berhijrah dan mengembangkan agama Islam ke seluruh dunia. Nah, jadi 2 kota suci ini merupakan khairu biqa'il ardh, tempat yang paling mulia dari semua tempat yang ada di seluruh dunia. Jadi kalau kita memfavoritkan satu tempat, maka sebaiknya yang menjadi tempat favorit itu adalah Makkah dan Madinah. Nah, ini yang harus kita jadikan tempat yang paling favorit dalam kehidupan kita. Terkadang orang lebih memfavoritkan yang lain, lebih memfavoritkan negara-negara di Eropa, di Amerika, Turki. Nah, padahal Nabi SAW sabdakan kepada kita, la tasuddur rihal illa ala thalatha al-masajid. Jangan kamu merepotkan diri kamu untuk melakukan satu perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjid hadza, kata Rasulullah, wa Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah ke Masjidil Haram, kemudian yang kedua adalah ke Masjidil Aqsa, yang ketiga adalah ke masjid aku ini, kata Rasulullah. Nah, perjalanan kita kali ini insya Allah akan menuju ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, satu tempat yang paling mulia, satu tempat yang ibadah di dalamnya itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala melebihi dari tempat-tempat yang lainnya. Nah, jadi sayang kalau biaya yang kita gunakan sudah cukup besar, bahkan puluhan juta, tetapi tidak diiringi dengan pengetahuan kita berkenaan tentang tempat tersebut. Sehingga apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan foto sana sini. Yang kita lakukan hanya selfie depan Ka'bah, selfie di depan makam Rasulullah, selfie sana sini, tidak mengetahui apa hakikat sebenarnya dalam kedatangan kita ke tempat tersebut. Kan sayang. Tempat yang kalau kita mengucapkan subhanallah 1 kali itu bisa dihitung 100.000 kali, sementara kita sibuk HP, selfie. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman Sabilul Hafizin, maka perlu kita membekali perjalanan kita ini dengan wawasan keislaman, sehingga apa yang harus kita lakukan di sana.
Ada apa dengan tempat itu sehingga begitu banyak orang datang ke sana? Begitu besar keinginan umat untuk menuju ke tempat tersebut. Ada apa di situ? Nah, ini yang penting untuk kita ketahui, ya. Oke. Kita akan share dulu. Ya, semua juga mendapatkan kemanfaatan dari dulu ke beberapa teman kita yang lain juga yang mungkin baru bergabung, ya. Mungkin teman-teman masih bertanya, ini Sabilur Rihlah ini apa ini? Ini merupakan satu wadah penyelenggara dengan niat berkhidmat kepada umat agar semua umat Islam dapat berkunjung ke Baitullahil Haram, apakah itu haram Makki ataupun haram Madani. Oke, kita sudah berapa menit, kita masih akan share dulu, ada beberapa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang pertama yang harus kita persiapkan itu adalah mental kita. Jadi sebenarnya mental kita ini harus mental adventure kalau bahasa sekarang ya, ini mental petualang. Karena kita akan berangkat ke satu tempat yang memang kondisi alamnya saja sudah berbeda dengan kita. Kalau kita di sini selalu melihat penghijauan, hutan hijau, gunung hijau, hujan. Nah, kalau di sana apa yang kita lihat? Yang kita lihat itu batu-batuan, gunung batu. Tidak ada penghijauan. Belakangan baru ada penghijauan dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi. Tetapi aslinya adalah gunung batu, tanah tandus, padang pasir. Nah, ini yang akan kita hadapi dari kondisi alamnya. Belum lagi yang berkaitan dengan iklim. Iklim di sana tidak sama dengan kita. Di sana itu subhanallah, apalagi kalau keberangkatan kita kali ini di bulan di bulan Agustus ini adalah puncak-puncaknya musim panas. Alhamdulillah kemarin kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berada di Tanah Suci pada musim haji. Dan itu kita dapati pada musim haji itu cuaca yang sangat ekstrem sekali, Pak. Sangat-sangat ekstrem sekali. Bahkan sampai ke 52 derajat Celcius. Sangat ekstrem sekali. Nah, sekarang pun tidak jauh berbeda. Sekarang juga tidak jauh berbeda. Suhu juga masih berkisar di 50-an derajat Celcius. Mungkin saat ini berada di 50 atau 48 lebih kurang derajat Celcius. Jadi memang cukup panas ya dibandingkan dengan kita di Indonesia, terkhusus kami yang di Sumatera Utara. Lumayan panas itu kalau 40-an ke atas itu. Nah, yang perlu kita persiapkan ya pakaian jangan yang tebal-tebal, udah pasti itu yang kita bawa pakaian yang biasa saja, bukan yang tebal-tebal. Menutup aurat dengan sempurna. Kemudian perlu pelembab juga karena itu panas nanti di sana. Dan yang penting sekali itu adalah
banyak minum. Jadi kepada Bapak Ibu terkhusus yang akan berangkat nanti pada tanggal 2 Agustus dan 9 Agustus, kita harapkan agar banyak minum. Dari sekarang itu kita latihan untuk berjalan kaki. Karena tidak ada transportasi yang bisa kita gunakan di sana untuk berpindah dari satu tempat, misalnya dari hotel ke Masjidil Haram, melainkan dengan berjalan kaki. Nah, kalau jalan kaki di sini kita merasa orang apa gitu ya. Tapi kalau di sana semua orang berjalan kaki. Kita akan melihat begitu banyak orang yang berjalan kaki di sana. Nah, ketika selesai pelaksanaan sholat yang 5 waktu, kita akan lihat manusia berserakan dengan menggunakan kaki-kaki mereka pulang ke hotel mereka masing-masing. Nah, jadi jalan kaki. Nah, dari sekarang kita persiapkan kaki kita untuk dilatih, karena secara umum masyarakat Indonesia ini kakinya ini jarang dipakai. Yang dipakai itu ban sepeda motor. Keluar rumah langsung bawa motor, langsung ke warung naik sepeda motor, ke masjid naik sepeda motor, mengantar anak naik sepeda motor. Jarang kita dapati hari ini orang Indonesia yang selalu berjalan kaki. Sehingga apa? Sehingga fisik untuk berjalan kaki, apalagi di tengah musim panas seperti mana di negara Saudi saat ini, akan begitu menguras energi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sahabat Sabil Hafizin yang akan berangkat pada tanggal 2 dan tanggal 9 Agustus ini agar latihan jalan kaki. Bagaimana caranya latihan jalan kaki? Mudah saja. Nah, nggak usah kita sampai naik gunung, trekking, tidak usah. Cukup di depan rumah kita saja. Begitu keluar rumah, nampak tiang listrik, belok kanan. Nampak tiang listrik lagi, ikuti terus tiang listrik itu sampai kita ketemu dengan 20 tiang listrik minimal. 20 tiang listrik kita ketemu, setelah itu kita kembali lagi dengan 20 tiang listrik. Nah, dengan itu insya Allah kita akan latihan berjalan kaki. Oke, jadi pahami ya. Jadi yang pertama sekali kita harus siapkan fisik kita, karena kita akan berada di tempat yang tidak ada sepeda motor di sana, tidak ada kendaraan yang bisa kita gunakan untuk mempermudah sampai kita ke satu tempat, terkhusus di seputaran haram, melainkan dengan menggunakan kaki kita. Maka kita harus apa tadi? Latihan jalan kaki. Berapa jauh? Seperti yang kita sampaikan, jalan kaki 20 tiang listrik minimal. Artinya apa? Lebih kurang 4 kilo dalam satu hari. Karena jarak itulah yang akan kita tempuh nanti seterusnya. Selama kita di Saudi dalam pelaksanaan ibadah umrah nantinya. Lebih kurang kita akan berjalan 4 kilo. Ustaz, bagaimana dengan hotel? Dekat apa jauh? Mau jauh, mau dekat, hotelnya itu, jauh dekat itu sama dia. Sama jalan kakinya. Oh, kami hotelnya langsung di pelataran haram. Dari pelataran haram menuju tempat yang akan kita gunakan untuk sholat dalam haram pun itu kita harus jalan kaki dan tempatnya jauh. Harus kita berjalan kaki. Oh, kami hotelnya agak jauh di belakang. Nggak apa-apa, semakin banyak langkah kita menuju ke Masjidil Haram, maka semakin banyak pula keutamaan, fadilah, pahala, ganjaran yang kita dapatkan. Dan kita harapkan itu menjadi amal yang akan memberatkan timbangan amal baik kita nanti di akhirat. Ya, jadi jangan takut kalau tempatnya jauh, nggak apa-apa. Oh, panas. Nah, perlu kita ingat, panas di seputar Masjidil Haram ini memang panas, tapi kalau kita lihat panasnya itu tidak membuat kita lemas. Justru panasnya itu akan membuat kita sehat. Saya selalu menyampaikan kepada jemaah, panas di sana itu menyehatkan. Ya, waalaikumsalam. Siapa ini Cantika? Ya, selamat bergabung. Ya, terima kasih sudah singgah. Ya, justru panas di sana itu membuat kita segar. Bahkan kalau kita yang punya penyakit sesak, berapa banyak kita hari ini sesak napas, sesak lah. Tapi kalau
Susah buang air besar, ya nggak di situ, ke kamar mandi ya. Oke. Nah, berapa banyak hari ini kita yang punya nafas sesak itu nggak usah susah-susah berobatnya. Pergi saja ke Masjidil Haram di musim panas. Ambil hotel yang jauh, sehingga membutuhkan waktu jarak tempuh dari hotel ke Masjidil Haram. Nah, dengan itu kita akan terlatih. Kita akan terlatih nafas kita di apa itu berjalan di teriknya matahari, itu akan membuat kita lebih sehat. Ya, baik Ibu sekalian ya. Jadi langkah yang pertama itu adalah mempersiapkan diri dengan latihan berjalan kaki. Dari sekarang. Ya, bismillah, tanya jawab seputar program umroh. Yang ingin bertanya silakan. Ya, boleh nanti bertanya di sela-sela penyampaian kita juga, boleh silakan. Oke. Nah, kemudian teman-teman sekalian, perlu juga kita mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat kita lebih bertenaga ya, lebih menambah energi, seperti suplemen-suplemen mungkin. Ini boleh kita konsumsi dari sekarang agar nanti ketika kita berada di Saudi, di tanah haram, kita sudah punya tenaga yang cukup. Selain kita berdoa juga kepada Allah Ta'ala, itu yang utama sebenarnya, tetapi kita akan mempersiapkan juga dengan makanan-makanan yang membuat kita lebih berenergi nantinya. Oke. Ya, ini ada yang tanya ini masalah dam ya. Dam sewaktu umrah. Nah, dam ini adalah satu pelanggaran yang kita lakukan ketika kita sedang dalam kondisi berihram. Nah, ada banyak hal itu yang harus kita jaga selama kita berihram. Nah, dan kalau kita melanggar dari apa yang tidak dibenarkan untuk melakukannya, maka itu akan dikenakan dam. Apa ini? Supaya kita potong dulu persiapan kita. Waktu selesai ambil mikot, saya ada gigit kulit bibir yang terkelupas. Apakah kena dam? Oh, tidak. Yang seperti ini tidak kena dam. Tidak kena dam. Dari siapa nih, Rita Harlen? Tidak. Ya. Kebanyakan dam yang dikenakan kepada seseorang yang dalam kondisi ihram itu hal-hal yang berkaitan dengan interaksi. Jadi ada aksi kita dan objek di hadapan kita. Tapi kalau kepada diri kita sendiri itu tidak banyak. Yang banyak itu adalah interaksi antara kita dengan yang lainnya. Seperti misalnya berburu, ini tidak dibenarkan. Ataupun melakukan akad nikah, ataupun menjadi wali nikah, ini tidak dibenarkan dalam keadaan berihram. Kepada suami istri tidak boleh berhubungan badan, maksudnya ketika keadaan ihram. Kemudian juga untuk kaum laki-laki, tutup kepala dalam keadaan ihram itu agar dibuka, tidak dibenarkan, tidak mencabut rambut yang ada. Ya, jadi banyak hal yang memang harus kita jaga selama kita berihram. Begitu pula pepohonan yang ada di seputaran tanah haram ini jangan diganggu. Jadi tangan kita itu jangan lasak, itu jangan geratil, nyabut, moklek sana sini jangan. Oh iya, Rita Herlen sudah bergabung bersama kita ya untuk pelaksanaan ibadah umrah pada 5 Februari yang lalu. Ya, selamat. Ketika jemaah 5 Februari yang lalu itu adalah jemaah yang beruntung sekali karena masih
menggunakan biaya yang sangat-sangat hemat ya. Alhamdulillah kita sebelum hafizin berupaya untuk bisa membawa seluruh umat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan biaya yang sangat-sangat hemat, terjangkau. Ya, jadi kita lebih mengutamakan perkhidmatan, yang lain insya Allah akan ada keberkahan nantinya. Oke, persiapan kita berikutnya setelah kita berjalan kaki adalah membaca buku panduan. Ini yang sering kali diabaikan oleh banyak jemaah. Jadi banyak jemaah itu buku panduannya nggak dibaca. Setelah dia terima dari kita, setelah kita berikan buku panduan perlengkapan umroh, yang teringatnya itu hanya baju seragamnya. Baju seragamnya dijahit. Yang teringat itu isi kopernya. Sehingga dia berpikir apa yang harus diisi dari kopernya. Ini yang teringat. Tapi dia tidak ingat kalau buku panduan itu bukan hanya dibuka ketika sudah tiba di sana. Bahkan ketika masih di tanah air pun, di rumah itu kita buka-buka. Saya selalu sampaikan kepada jemaah agar buku panduan itu dikhatamkan satu hari itu 5 kali. Dibaca, 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 dibaca. Bahkan mungkin kalau bisa sampai terhafal. Sehingga nanti ketika kita mendengar mutawif yang membacakan doa yang ada pada buku panduan di sana, kita nggak bingung lagi. Ini putaran ketiga. Kita masih nyari halaman, Ustaz, halaman berapa putaran ketiga itu tawaf. Jangan demikian. Kita sudah tahu ini doa masuk Masjidil Haram, ada di halaman sekian. Doa memulai tawaf, doa melintas di ini, doa ketika ini. Sudah kita hafal kian ketika kita sudah di sini, sudah dibaca berulang, bahkan mungkin sampai terhafal. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman yang mau berangkat, jangan lupa membaca berulang-ulang buku panduannya, bukan disimpan di tas, bukan masih ada bungkus plastik, nanti ketika di haram baru mulai dibuka, tidak demikian. Yang kita inginkan, dari sekarang kita sudah membaca berulang kali, bahkan saya sarankan dalam satu hari itu sampai 5 kali, jangan kurang. Kalau bisa pun sampai kita bisa hafal itu. Nah, banyak ini kita ketika saya pribadi pengalaman membimbing jemaah, khususnya dalam doa perjalanan itu. Kita pandu bersama-sama, mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai perjalanan, kita baca doa perjalanan, diikuti bersama-sama, Allahumma diikuti jemaah, inna nas'aluka. Tapi ada satu baris poin dalam doa perjalanan itu yang susah sepertinya untuk diikuti oleh jemaah. Contohnya seperti Allahumma inna na'udzubika diikuti oleh jemaah min wa'asa'i safar. Udah bingung dia. Udah bingung. Kenapa? Karena tidak dibaca ketika di rumah. Baru dibuka bungkus plastiknya ketika sudah tiba di sana di Saudi. Jangan. Dari rumah sudah kita baca. Dari rumah sudah kita baca, kita ulang. Bahkan mungkin sudah terhafal oleh kita. Sehingga ketika nanti mendengar doa tersebut dipandu oleh mutawif kita di sana, oleh tour leader kita di sana, kita sudah bisa mengikuti doa-doa tersebut. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman. Oke, yang pertama kita latihan fisik, jalan kaki, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, suplemen, mungkin vitamin dan lain sebagainya. Kalau ada yang berminat dengan suplemen kita ada juga barangnya, murah saja. Ada kita suplemen apa itu saya lupa namanya, 2 botol 500.000. Itu bagus itu. Nanti di sana insya Allah kuat jalan, kuat ibadah, dan tahan banting. Oke, nanti yang mau boleh DM saja, itu ada. Sudah. Kemudian yang pertama dari fisik sudah, kemudian kita bekali dengan mengulang-ulang membaca buku panduan. Setelah itu, perlu ada wawasan kita berkenaan tentang tempat yang akan kita datangi. Nah, biasanya ini jamaah umroh
terlebih dahulu ketika tiba di Jeddah ataupun di Madinah, dia akan langsung ke kota Madinah. Kita lihat maskapainya, pesawatnya landing di mana. Kalau dia landing di Jeddah, biasanya banyak itu penyelenggara travel umroh membawa jemaah langsung ke Madinah untuk mempermudah dalam proses miqat nantinya di Dzul Hulaifah di Bir Ali. Nah, perlu kita ingatkan bahwasanya kota Madinah yang kita datangi ini bukan kota biasa-biasa. Kota Madinah yang kita datangi ini adalah satu kota yang penuh dengan sejarah Islam, sejarah peradaban perkembangan agama Islam yang hari ini kita berada jauh dari kota tersebut tetapi dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Berapa ribu kilometer kalau kita hitung, tarik garis lurus jalur udara dari sini sampai ke Madinah itu lebih kurang ada 9.000 kilometer. Itu garis udara. Kalau kita melintas di perjalanan darat itu bisa puluhan ribu kilometer jaraknya. Nah, dari mana asal agamanya itu? Nah, dari kota Madinah. Inilah tempat yang kita datangi nantinya. Tempat yang di dalamnya ada satu makam yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Sayyidul Khalq alal itlaq. Bahkan merupakan penghulu ataupun pemimpin seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Malaikat pun derajatnya tidak melebihi derajat Rasulullah SAW. Nah, itulah dia. Jadi makam Rasul itu ada di sana. Dan kota Madinah ini punya keutamaan. Kota yang tidak akan pernah dipijak oleh Dajjal, itu kota Madinah. Kota yang di dalamnya ada tempat. Yang nanti pada hari kiamat setelah dunia ini dihancurkan, maka yang pertama sekali akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala setelah para anbiya, itu adalah mereka-mereka yang dikebumikan di perkuburan Baqiul Gharqad. Tepatnya ada di sebelah kiri dari sisi mimbar utama sholat. Nah, di Baqiul Gharqad itu orang-orang yang dikuburkan di Baqiul Gharqad inilah yang akan dibangkitkan pertama sekali nanti pada hari kiamat setelah para nabi dan mursalin. Mulia sekali. Kita yang meninggal di sini mungkin ya entah kapannya itu dibangkitkan. Tapi mereka yang dikuburkan di Baqiul Gharqad yang isinya itu adalah kebanyakan adalah para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan hingga hari ini masih digunakan sebagai pemakaman umum. Maka mereka-mereka yang dikubur di sana akan dibangkitkan lebih dahulu daripada yang lainnya. Nah, oke, Bapak sekalian, ini tempat akan kita datangi, kota Madinah. Bahkan dalam banyak keterangan hadis disebutkan, barang siapa yang berkeinginan untuk meninggal dunia, maka meninggallah di Madinah. Idza arada ahadukum ayyamut falyamut fil Madinah. Apabila ada seorang kalian ingin meninggal dunia, maka meninggallah di Madinah. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali keutamaannya. Bahkan Nabi bukan menginginkan, ataupun apabila di antara kita ingin meninggal dunia, maka meninggal kota Madinah. Karena apa? Karena punya keutamaan yang luar biasa sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi kedatangan kita ke kota Madinah ini, Masya Allah, penuh dengan pembelajaran yang luar biasa. Yang kita kenal dahulu Madinah ini namanya Yathrib. Yathrib artinya penyakit, gaduh, rusuh. Tetapi ketika Rasulullah datang dan berhijrah ke kota Madinah, maka berubahlah Madinah ini menjadi namanya Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya. Cahaya apakah itu? Cahaya keimanan, cahaya Islam. Nah, ketika kita datang ke sumber cahaya, gimana kira-kira? Tambah bercahaya kita atau tambah gelap? Ayo. Ketika kita jauh dari kota Madinah, sementara nur ataupun cahaya keislaman dan keimanan itu bersumber dari sana. Nah, sekarang kita datang ke sumbernya. Datang ke sumber cahaya, ke sumber nur tersebut. Maka
sudah pasti kita akan lebih bercahaya nantinya. Oke, Bapak sekalian, ini ada gangguan ini sedikit dari perangkat kita, nggak apa-apa. Ini gangguan ini kita anggap saja setan yang tidak senang dengan majelis kita. Kita doakan agar Allah Ta'ala hilangkan ini dan tetap memberikan istiqomah wawasan keislaman sehingga kita akan terus akan terus tambah maju insya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi tempat yang kita datangin adalah kota Madinah, kota yang penuh dengan sejarah peradaban Islam. Sehingga jangan sampai kedatangan kita di sini hanya untuk mengambil dokumentasi. Salah. Kedatangan kita di tempat ini bukan hanya untuk mengambil dokumentasi, tapi yang utama dari itu adalah mengambil keutamaan dari kota tersebut. Bahkan dari banyak riwayat menyebutkan bahwasanya begitu tinggi keutamaan kota Madinah ini sehingga ada satu riwayat yang menyatakan bahwasanya turabul Madinah syifa min kulli da. Bahwasanya debunya kota Madinah itu saja itu merupakan obat bagi segala macam penyakit. Debunya saja itu. Apalagi kalau kita berkesempatan untuk sholat di dalam Masjid Nabawi. Bahkan dalam sebuah keterangan hadis Rasulullah SAW sampaikan, as-salatu fi masjidi hadza afdal min as-salati fi ghairihi illa Masjidil Haram. Salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, adalah lebih utama daripada masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Nah, kita yang sudah menginjakkan kaki ke sana, berkesempatan untuk mengangkat tangan bertakbir di sana, sudah mendapatkan keutamaan tersebut. Itulah yang saya katakan tadi, ketika kita mendekatkan diri kepada sumber cahaya, pastilah kita akan mendapati diri kita ini penuh dengan cahaya. Nah, itu dia. Ya, jadi bila kita sering ke sana, maka akan terus cahaya ini akan terus bersinar dari diri kita, sehingga siapa saja yang akan melihat kita akan memancarkan cahaya. Tapi ketika kita mengetahui hakikat kedatangan kita ke dalam kota Madinah tersebut. Tapi kalau niat kita cuma jalan-jalan, cuma untuk dokumentasi selfie, ambil foto, dan ingin dikatakan pernah ke sini, ini hilang semua, tidak mendapatkan keutamaan apapun. Bahkan yang kita sayangkan lebih banyak waktu kita di luar Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, lebih banyak di luarnya daripada di dalamnya, ini sangat disayangkan. Kita usahakan, Bapak Ibu sekalian akan berangkat, habiskan waktu sebanyak-banyaknya untuk tetap berada di Masjid An-Nabawi ketika kita berada di kota Mekah. Oh, apakah masjidnya buka 24 jam, Ustaz? Buka. Masjidnya buka 24 jam. Memang tidak melalui semua pintu. Ada beberapa pintu seperti bab salam. Ini terbuka 24 jam untuk kaum laki-laki. Untuk kaum wanita silahkan menuju ke pintu 29. Biasanya juga terbuka untuk kaum wanita. Tapi kalau malam tertutup. Mulai ba'da subuh itu mulai dibuka kembali untuk kaum wanita. Ya. Tapi kalau malam biasanya diperuntukkan hanya untuk kaum laki-laki saja. Sudah? Nah, jadi di kota Madinah ini ada beberapa tempat yang merupakan tempat yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki dari tempat-tempat yang lainnya. Saya kasih satu contoh. Misalnya itu adalah Masjid Quba. Memang dahulunya Masjid Quba ini bukan bahagian dari kota Madinah secara teritorial. Secara geografis Masjid Quba ini dulu di zaman Rasulullah ketika hijrah tidak termasuk dari bahagian dari kota Madinah. Ya, tidak bahagian dari kota Madinah dulunya, tapi mengikut perkembangan zaman, maka sekarang Masjid Quba bahagian daripada kota Madinah dan bisa kita tempuh dari Masjid Nabawi lebih kurang 5 km berjalan kaki. Itu sudah tiba di
di Masjid Kuba. Ya ini ada gangguan nggak bisa hilang, ini nggak tahu kenapa. Ini setan ini mungkin yang masuk sini ya. Pun heran juga. Kalau kita cerita berkenaan tentang keislaman, datang ini biar baik siapa yang mau balik, siapa yang mau minum kopi, kopinya aja nggak ada. Roti-roti pun nggak ada, ini kosong aja. Tapi memang kita pun sedang eh, nggak makan di malam hari. Oke, kita sambung lagi. Nggak apa-apa, yang penting masih terdengar suara saya ya. Ini mikrofonnya bagus ini, suaranya masih terdengar ya. Oke. Nah, Masjid Kuba ini punya keutamaan. Bahkan Rasulullah SAW dahulunya itu diriwayatkan selalu ke Masjid Kuba pada setiap hari Sabtu. Nah, ketika kita berwudu di penginapan kita, di hotel kita, berwudu kemudian sengaja berjalan kaki ke Masjid Kuba, maka akan mendapatkan pahala umrah. Nah, belum lagi kita ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, baru saja kita berjalan dari penginapan kita dengan sudah berwudu, kemudian menyengajakan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka akan mendapatkan pahala umrah. Nah, sehingga jangan pernah kita lewatkan. Selalunya ketika kita datang ke Madinah, jangan pernah kita lewatkan sholat 2 rakaat di masjid apa tadi? Di Masjid Kuba. Masjid yang dipuji oleh Allah Ta'ala siapa yang sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharun. Di dalamnya terdapat orang-orang yang selalu menyucikan diri mereka. Artinya apa? Ketika kita selalu ke tempat ini, Pak, maka kita akan mendapatkan keutamaan seperti mana apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Di dalamnya terdapat orang-orang yang suka menyucikan diri. Dan kita ada di antara lingkungan orang-orang tersebut. Ada di antara orang-orang tersebut suka menyucikan diri, kata Allah Ta'ala. Maka insya Allah hati kita juga nantinya akan menjadi suci. Nah, ya. Jadi hati kita nanti akan menjadi suci insya Allah. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk berangkat ke Masjid Kuba. Nah, untuk teman-teman jamaah yang akan berangkat pada tanggal 2 Agustus ini, ataupun yang pada tanggal 9 Agustus, kita sudah menyiapkan waktu untuk bersama-sama berangkat dan kendaraan juga sudah kita siapkan. Jadi, tinggal standby saja, para jemaah sekalian standby, nanti kita akan berangkat sama-sama ke Masjid Kuba. Masjid yang dipuji oleh Allah Ta'ala, orang-orang dalamnya adalah mereka-mereka yang suka menyucikan diri mereka. Nah, ini yang mau kita datangi, Masjid Kuba. Masjid yang penuh dengan sejarah. Masjid yang membedakan keimanan dan kemunafikan. Orang-orang munafik nggak senang kita berada di Masjid Kuba. Nah, bahkan mereka buat masjid tandingan, namanya Masjid Dirar. Nah, ini bahaya sekali. Masjid yang memecah belah ini, Masjid Dirar ini, Pak. Nah, tapi orang beriman suka berada di Masjid Kuba. Nah, dan masjid ini selalu dikunjungi oleh Rasulullah. Nah, sekali lagi kita sampaikan bahwasanya Masjid Kuba ini juga merupakan masjid yang pertama sekali yang dibangun oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah beliau dari Madinah ke Mekah. Betul? Salah. Dari Mekah ke Madinah, itu yang betul. Oke, baik. Ya, jadi ada Masjid Kuba, kita datang ke sana. Kemudian ada juga tempat yang masuk untuk didatangi selain di Masjidil Haram, selain di Masjid An-Nabawi, yaitu Syuhada Uhud ataupun Jabal Uhud. Ini satu tempat yang luar biasa sekali, Jabal Uhud ini. Bahkan Jabal Uhud ini dikatakan dalam banyak keterangan ulama, satu jabal, satu gunung yang seperti memiliki perasaan layaknya manusia. Apa contohnya? Contohnya ketika Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar dan Uthman, datang ke Uhud dan menaiki bahagian dari Jabal Uhud. Maka ketika Rasulullah menaiki Jabal Uhud, maka bukit Uhud ini pun bergetar. Artinya di sini bukan gempa sih sebenarnya, bergetar. Ada getaran.
Sehingga ketika itu Rasulullah sabdakan, "Uthbut ya Uhud." Tenang wahai Uhud, ma'alaika ilan nabi. Di atas kamu ini hanya satu orang nabi, wa siddiq, satu orang siddiq, wa syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid. Nah, jadi ulama menjelaskan itu bukan gempa sebenarnya. Ketika Uhud itu goyang itu bukan gempa, tapi itu sebenarnya adalah eh, kesenangan yang diluapkan oleh Gunung Uhud karena didatangi oleh asraful makhlukat, didatangi oleh manusia yang paling utama. Ya, yang paling utama. Jadi itu bukan sebentar. Ya, oke. Jadi itu bukan gempa, tapi itu merupakan satu goncangan yang apa? Yang merupakan bentuk kegembiraan Jabal Uhud ketika ia didatangi oleh Rasulullah SAW. Nah, jika Rasul mengatakan, "Uthbut ya Uhud, tenang kamu wahai Uhud. Di atas kamu ini hanya satu orang Nabi, Siddiq, wasyahidan, dan dua orang yang mati syahid." Dengan ketika Rasul mengatakan demikian, Uhud langsung berhenti, langsung diam, tidak bergerak sampai sekarang. Menandakan bahwasanya seperti yang dijelaskan para alim ulama, satu gunung yang memiliki perasaan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sabdakan, Uhud jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna, merupakan satu gunung yang kita cinta kepadanya dan dia pun cinta kepada kita. Bahkan ada riwayat yang mengatakan salah satu gunung yang akan diletakkan dalam surga oleh Allah Ta'ala itu adalah Jabal Uhud. Gembiralah, bahagialah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala dapat berkunjung ke Jabal Uhud semasa hidup di dunia. Insya Allah ketika di akhirat nanti mereka akan bertemu dengan Jabal Uhud di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Nah, tapi perlu kita ingat keutamaan Gunung Uhud ini juga tidak terlepas dari satu sejarah yang memilukan. Nah, ini dia. Ada sejarah yang subhanallah di situ, yang luar biasa pilunya yang dirasakan oleh Rasulullah dan umat Islam hingga hari ini. Apa itu? Terjadinya peperangan Uhud yang menyebabkan gugur syahid sebanyak berapa orang? 70 orang sahabat. Gugur syahid. Terbunuh pada peperangan Uhud. Bahkan termasuk dalamnya salah satu paman kecintaan Nabi SAW yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Gugur juga di syuhada Uhud. Bahkan ketika peperangan itu juga Rasulullah mengalami luka yang luar biasa. Giginya patah, topi besinya masuk ke dalam sehingga ketika dicabut oleh sahabat tidak bisa dicabut dengan tangan, dicabut dengan mulut, dengan gigi, digigit. Bahkan sahabat tersebut juga mengalami luka pada giginya. Jadi luar biasa peperangan Uhud ini. Satu peperangan yang membuktikan kemunafikan dan keimanan juga. Jadi dalam satu kitab karangan Safiur Rahman Mubarakfur, ulama India, nama kitabnya Rahikul Maktum, mendapat Nobel dari Raja Faisal ketika itu. Setelah beliau mengarang kitab tersebut, beliau mengatakan bahwasanya awalnya ini peperangan Uhud itu diikuti oleh 1.000 pasukan kaum muslimin dari kota Madinah. Tetapi di pertengahan jalan dipengaruhi oleh orang-orang munafik sehingga 300 orang mundur, 700 orang maju. Nah, inilah yang menyebabkan perang Uhud dikatakan sebagai peperangan yang bisa membuktikan keimanan dan kemunafikan. Sudah berangkat yang 700 orang ini ke medan Uhud. Nah, ketika kita baca dalam sejarah, Uhud ini sebenarnya juga tidak jauh dari kota Madinah. Lebih kurang dalam 3-4 km bisa kita tempuh dengan cara berjalan kaki.
dahulunya juga tidak termasuk bahagian daripada kota Madinah, tapi sekarang sudah termasuk dari teritorial geografis kota Madinah. Sudah. Nah, terjadilah peperangan Uhud pada tahun 3 Hijriah. Itu pada bulan Syawal. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya terjadinya perang Uhud itu pada bulan Syawal. Bulan di mana umat Islam sedang senang-senangnya berhari raya. Kalau hari ini umat Islam diajak perang hari raya pada nggak mau. Sayang, THR belum banyak dikutip, belum cukup ini. Nah, tapi kaum muslimin ketika itu melawan kaum musyrik Quraisy pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Tidak kenal itu dengan yang namanya hari raya, tidak kenal dengan yang namanya THR. Yang mereka kenal adalah mempertahankan keimanan mereka, jangan sampai orang musyrik Quraisy datang menyerang dan menghabisi mereka sehingga habislah Islam. Sehingga mereka menyiapkan diri untuk berangkat ke medan Uhud untuk menyelesaikan untuk mempertahankan keimanan mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, nah ketika kita melakukan perjalanan safari umrah, kita akan ke Bukit Uhud. Nanti kita akan ceritakan kembali bagaimana kisah Gunung Uhud ini yang memiliki sejarah yang luar biasa, berbeda dari gunung-gunung lainnya yang ada di kota Madinah. Bukan Gunung Uhud saja yang ada di Madinah, banyak gunung-gunung yang lain. Tetapi Gunung Uhud ini punya keistimewaan tersendiri dalam peradaban Islam. Nah, Gunung Uhud ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh gunung-gunung yang lain. Padahal benda mati, tetapi saksi sejarah. Saksi sejarah di mana umat Islam ketika itu mengalami bukan kekalahan, mengalami banyak korban dalam peperangan tersebut. Oleh karena itu, Ibu sekalian, jangan sampai kita lewatkan untuk tidak ke Uhud. Ada sebagian jemaah nggak mau ke Uhud, udah selalu umroh ke sini-sini juga ya, ke Kuba, ke Uhud, kebun kurma. Nah, kalau kebun kurma memang tidak ada perintah untuk ke sana. Kebun kurma itu cuma untuk oleh-oleh bawa pulang. Walaupun sebenarnya harga kurmanya masih mahal-mahal juga itu. Masih ada tempat lain yang harga kurmanya murah-murah dan bagus. Tapi nggak apa-apa, kita datang dan melihat bagaimana perkebunan kurma yang ada di kota Madinah. Tetapi yang masyhur untuk kita datangi, yang harus kita kunjungi itu, dan itu dianjurkan dalam Islam, yang pertama adalah Masjid Quba, yang kedua adalah Syuhada Uhud, mereka-mereka yang gugur syahid pada pertempuran Uhud, dan yang ketiga adalah perkuburan Baqiul Gharqad. Nah, ini adalah 3 tempat yang masyru' yang dianjurkan untuk kita kunjungi selama kita berada di kota Madinah, selain Masjid Nabawi dan 2 tempat yang mulia yang ada dalam Masjid Nabawi, yaitu makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Raudhatul Jannah. Nah, ini yang luar biasa, ini keutamaannya. Kalau kita dapat tasreh, jangan sampai kita nggak masuk ke Raudhah. Usahakan masuk ke Raudhah. Sekarang ini ada aplikasi nusuk juga. Usahakan dengan aplikasi nusuk itu kita juga dapat jadwal untuk bisa masuk ke Raudhah. Apa ini Raudhah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, ini adalah salah satu bahagian dari taman-taman surga. Ini adalah taman dari taman-taman surga yang ada di muka bumi. Artinya ketika kita dapat memijakkan kaki kita, mendudukkan diri kita di raudhah yang ada di dunia ini, maka insya Allah nanti di akhirat kita juga akan mendapatkan, kita juga akan berada di dalam surga. Karena apa? Di dunia sudah kita singgahi, halamannya sudah kita masuki, bahagian dari tempat surga itu sudah kita datangi. Bahkan kita di situ salat 2 rakaat, bahkan kita di situ berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka insya Allah dengan itu Allah akan mudahkan kita untuk masuk surga nantinya. Ya, jadi jangan malas. Oh, kami jadwalnya tengah malam, enggak apa-apa. Oh, kami jadwalnya siang hari terik panas, enggak apa-apa. Yang penting dapat jadwal. Kalau dulu kita bebas masuk ke raudhah ini, ikut antrian biasa tanpa ada
scan barcode. Sekarang pakai scan barcode. Ada pengaturan terbaru dari pengurus Masjid Nabawi, sehingga alhamdulillah lebih teratur memang, tapi kita tidak bisa senantiasa untuk ke sana. Tapi untuk kaum laki-laki, khususnya untuk kaum laki-laki, mereka bisa berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui bab salam. Dari bab Jibril bisa masuk, itu satu masuk dan bisa berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk masuk ke Raudhah kita membutuhkan tasreh, membutuhkan surat izin, baik itu melalui muasasah ataupun aplikasi nusuk yang ada di HP kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah keluar visanya, segera kita buat ataupun meregister, mendaftar di aplikasi nusuk untuk kita bisa masuk ke Raudhah lebih dari satu kali. Ya, jadi kami akan sekali lagi bahwasanya di Madinah itu ada 3 tempat yang berada di luar Masjid Nabawi yang masyhur untuk dikunjungi. Yang pertama Masjid Quba, yang kedua Syuhada Uhud, dan yang ketiga adalah perkuburan Baqiul Gharqad yang terletak sebelah kiri dari mimbar utama kalau kita menghadap ke kiblat. Oke, itu jangan sampai kita lewatkan. Kita yang berangkat jangan sampai lewatkan. Kalau perlu jangan hanya sekali kita datang. Terkhusus untuk Baqiul Gharqad, perkuburan Baqi itu hanya dibuka di pagi hari dan sore hari. Setelah sholat subuh dibuka dan setelah sholat asar dibuka mungkin 1 jam demikian. Ya, jadi kita harus tahu waktu-waktu tersebut sehingga kita dapat mengunjungi tempat yang memang dimasukkan dalam agama untuk kita kunjungi. Sudah. Untuk yang berada dalam Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah dan juga Raudhatul Al-Jannah. Untuk kaum laki-laki mereka bisa mengunjungi makam Rasulullah kapan saja 24 jam. Untuk kaum wanita mereka dapat mengunjunginya melalui tasreh masuk ke Raudhah. Maka kita usahakan untuk bisa ambil jadwal. Kalau tidak dapat tasreh dari muasasah, kita bisa berusaha melalui aplikasi nusuk. Ya. Oke. Nah, ini tempat-tempat yang perlu untuk kita pahami, untuk kita kunjungi, sehingga keberadaan kita di kota Madinah bukan hanya mendapatkan dokumentasi selfie, tapi juga mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman sekalian, ini perjalanan kita di kota Madinah lebih kurang 4 sampai 5 hari. Semua kita akan rangkum di sana, Pak. Semua keutamaan kota Madinah akan kita usahakan untuk kita dapatkan dalam waktu yang begitu singkat, 4 sampai 5 hari ini saja. Ya, untuk Pak Ibu yang berangkat tanggal 2 nanti di Madinah kita akan berada 5 hari. Untuk yang tanggal 9 Agustus ini akan berada di kota Madinah selama 4 hari saja. Nggak apa-apa, yang penting kita usahakan semua keutamaan yang ada di kota Madinah jangan terlewatkan dari hari-hari kita selama berada di sana. Oh, di Madinah itu ada Jabal Mahnet. Ya, betul. Jabal Mahnet itu terletak di daerah Baidha namanya. Baidha ini lebih kurang dalam 40 km dari kota Madinah menuju ke perbukitan ke atas. Memang tempatnya lumayan cantik karena dia dihiasi dengan bukit-bukit batu seperti mana ukiran. Tetapi mohon maaf itu tidak masyru'. Itu tidak masyru', tidak ada satu asar pun, satu riwayat pun yang meminta kita untuk datang ke sana. Tapi yang mau datang ke sana juga silahkan, tidak apa-apa dengan niat melihat kebesaran Allah Ta'ala. Ya, tapi itu tidak masyru'. Ada juga di Madinah percetakan Al-Quran juga. Ada beberapa museum-museum terbaru yang berada di seputaran Masjid Nabawi yang bisa kita lihat. Nanti kita akan atur agenda selama kita berada di sana, insya Allah. Sudah hampir 1 jam kita menceritakan keutamaan kota Madinah. Mungkin dari yang sudah mengikuti live kita, live manasik umroh edukatif kita pada malam hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebagai informasi singkat, insya Allah kita akan berangkat pada tanggal 2 Agustus dan juga pada tanggal
9 Agustus. Pada tanggal 2 Agustus ada 40 jemaah dan pada tanggal 9 Agustus itu ada 46 jemaah. Ya, baik Bapak sekalian yang akan berangkat, kita ulangi lagi, persiapkan fisiknya, latihan jalan kaki, konsumsi makanan-makanan yang mengandung energi tinggi sehingga akan membantu dalam ketahanan tubuh kita selama pelaksanaan ibadah umrah nanti di Arab Saudi. Kemudian buku panduan dibaca-baca, bukan hanya disimpan kemudian baru dibuka ketika tiba di sana, tidak demikian ya. Kemudian juga kita usahakan membekali diri dengan pengetahuan wawasan keislaman selama kita berada di Arab Saudi, terutama di kota Mekah dan Madinah. Karena destinasi pertama kita adalah kota Madinah, tadi kita sudah sampaikan beberapa keutamaan dari tempat-tempat bersejarah yang memiliki keutamaan lebih dari tempat yang lainnya. Seperti Masjid Quba, sudah kita jelaskan, kita ceritakan. Kemudian juga Baqiul Gharqad, perkuburan umat Islam di Baqi, kemudian Jabal Uhud beserta dengan syuhadanya yang ada di sana. Begitu pula 2 tempat yang ada di dalam Masjid Nabawi, yaitu makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada di situ makam Abu Bakar dan Umar bersebelahan, ditambah dengan Raudhatul Jannah yang ada antara rumah dan mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selebih daripada itu merupakan tempat-tempat yang mengandung sejarah seperti Masjid Qiblatain, Masjid Sab'ah. Ini memang masjid-masjid yang dibangun untuk sebagai memorial kepada kita, mengingatkan kita akan satu kejadian yang pernah terjadi di sana seperti tahwilul qiblah, pengalihan kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Itu ada Masjid Qiblatain di sana, dan juga ada Masjid Sab'ah, masjid yang dahulunya dibangun sebagai tempat posko-posko keamanan dalam perang Ahzab ataupun dalam perang Khandaq. Ada 7 posko di sana, dibangun 7 masjid sekarang ini, kemudian yang 4 masjid dijadikan satu menjadi masjid yang terbesar. Nah, itu merupakan tempat yang bersejarah tetapi tidak masuk dalam tempat-tempat yang masyhur untuk kita kunjungi ya. Nah, insyaallah nanti penjelasan edukatif kita ini akan kita lanjutkan malam besok ya. Untuk malam ini mungkin kita padakan sampai di sini. Kita ingatkan kembali kepada jemaah-jemaah yang akan berangkat untuk terus mengikuti edukasi umroh kita pada live TikTok. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan kita, karena kemarin ketika kita manasik di asrama haji kita tidak kebagian tempat. Kita harus manasik itu di luaran, agak panas. Kemudian kita juga tidak memiliki waktu yang begitu banyak, sehingga bisa kita jelaskan apa-apa nanti yang akan kita temui di sana, apa persiapan yang harus kita bawa dari sini, apa persiapan yang harus kita bawa dari sini, bukan hanya semangat yang menggebu-gebu tanpa dibekali dengan persiapan ilmu, sehingga kedatangan kita di kota Madinah nanti hanya seperti kedatangan kita ke kota Medan biasa-biasa saja, bukan, tapi kita barengi dengan dengan persiapan untuk mendapatkan keutamaan yang luar biasa, hebatnya, banyaknya, karena kita ke sana juga menggunakan biaya yang besar. Jangan sampai biaya yang besar tidak memiliki makna apa-apa, sehingga Sabilul Hafizin dalam hal ini menyampaikan perjalanan bersama Sabilul Hafizin singkat namun penuh makna. Kita usahakan perjalanan singkat kita ini memiliki makna yang luas, menambah semangat keimanan, keislaman kita, menambah wawasan tentang peradaban Islam yang dahulu pernah jaya untuk seluruh dunia, dan saat ini dengan cara edukasi perjalanan umrah kita harapkan sepulangnya kita nanti kita akan memiliki semangat ibadah yang tinggi, menjadi contoh kepada saudara-saudara kita yang ada di kampung kita, teman-teman kita dan lain sebagainya. Insya Allah berkenaan tentang manas ini kita akan sambung besok. Kita akan lihat materi yang berkenaan tentang ihram, karena kita akan ihram nanti dari Madinah menuju Makkah.
untuk melaksanakan umrah, tawaf, sa'i, dan tahallul. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan dam seperti yang disampaikan tadi. Ada gangguan lagi nih. Ya, memang kalau cerita tentang agama ini banyak gangguan. Ya nggak apa-apa, kita sabar saja. Udah, jadi besok kita akan cerita perjalanan dari Madinah ke Mekah. Kita akan singgah di Dzul Hulaifah di Bir Ali, kemudian kita akan berihram di sana, kemudian kita akan ke Mekah eh, untuk pelaksanaan ibadah umrahnya, tawaf, sa'i, dan tahallul. Setelah itu ada beberapa agenda yang akan kita sampaikan di sini insya Allah. Begitu juga nanti akan kita laksanakan di sana seperti city tour yang ada di kota Mekah, tempat-tempat yang bersejarah dan masyhur untuk kita datangi sebagai ibrah bagi kita, pelajaran sehingga wawasan keislaman kita semakin bertambah nantinya. Ya, saya demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah bersama kami dari semula kita mengawali edukasi ini. Semoga nantinya menjadi amal jariah saya atas yang sudah kita sampaikan dan dapat kita amal dan sampaikan. Demikian, terima kasih kepada semua yang telah aktif dalam mendukung terselenggaranya manasik umrah edukatif kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada diri saya sendiri. Dengan ini saya sudahi semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.